dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Dan untuk pagi hari ini juga kita bersama dengan Bapak Andi Muhammad Yasir dari beliau merupakan Kepala Dinas ya Perdagangan Kota Makassar. Baik, kita lanjut lagi. Baik, jadi dari informasi yang diberikan oleh Pak Yasir tadi ya, tentunya dari Dinas Perdagangan Kota Makassar ini sudah melakukan beberapa hal ya, langsung ke pasar tradisional yang ada di Kota Makassar. Jadi jangkauannya ini bukan hanya naiknya harga bawang putih ya, tapi juga gula pasir ya yang ada di Makassar. Dan dapat saya informasikan juga smart listener dari Pak Yasir juga mengatakan tadi bahwa memang sepatutnya saat ini ya kita memang sangat bergantung dari importir dari bawang putih dari Surabaya ya, yang sedianya ataupun sebaiknya ya Makassar juga diberikan kuota untuk pemenuhan bawang putih begitu. Jadi import langsung ya, import langsung ya ke Makassar. Jadi untuk efisien cost-nya ini bisa lebih diminimalkan begitu ya. Cost dan waktunya. Oke. Baik. Mungkin dari Pak Ashari atau dari Pak Amir, dari Pak Arifin ingin memberikan komentar juga dari penjelasan dari Pak Kadis tadi, silakan. Pak Ashari aja. Pak Ashari silakan Pak. Jadi untuk bawang putih, saya kira untuk stok dan ketahanannya cukup untuk Makassar, aman-aman saja. Jadi saya perlu informasikan bahwa untuk ketahanan pangan stok itu bukan hanya bawang putih yang kita tangani, untuk beras yang lain gitu ya. Beras. Nah, ini menjelang Ramadan begitu Pak. Nah, ini gimana nih? Jadi untuk beras itu ketahanan pangannya itu sampai 12 bulan. Stoknya di Bulog itu 23.000 ton. Jadi itu saya kira sampai 12 bulan, jadi tidak perlu khawatir kalau beras. Untuk minyak curah itu stoknya untuk bulan ini sampai ke depan 2.097 ton. Itu minyak curah yang di pelabuhan itu. Dan untuk gula pasir 1.596 ton. Itu untuk gula pasir yang di CP Benteng. Di Benteng Baru. Iya, Benteng Baru di Jalan Yosudarso. Untuk itu yang bawang putih itu yang sempat disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang betul sekitar 70 ton untuk bawang putih. Untuk bawang merah itu hampir 800 ton. Itu yang ada di daerah Panampu, CP Bima dengan CP Sekarjaya. Ya. Itu jadi untuk komoditi yang ini yang paling pokok ini saya kira untuk ketahanan pangan sampai menjelang Ramadan saya kira aman-aman saja. Mencukupi ya. Oke. Pak Yasir, gimana nih Pak? Ini pertama ya, tentang ini spekulan. juga naiknya harga bawang putih import ini ya memang isu yang merebak di masyarakat ini terkait mewabahnya virus corona. Kemudian apakah memang adanya pengaruh dari para spekulan juga begitu? Ya, oke, baik. Jadi memang kami rapat di tanggal 10 itu tegaskan bahwa memang tidak ada pelarangan impor bawang putih dari Tiongkok. Tapi mungkin importir ini berhati-hati, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang mempengaruhi itu arus transportasi yang ditutup. Ya toh? Arus transportasi ditutup dari Tiongkok ke Indonesia. Ya. Yang ketiga, memang kalau kita berbicara spekulan, ya, itu ya mungkin saja bisa terjadi. Tapi sampai hari ini dan sampai saya duduk di studio ini, itu kita belum mendapatkan permainan spekulan. Tetapi ya Satgas Pangan Polda itu sudah turun untuk melakukan investigasi. Jangan-jangan ada yang berspekulasi menimbun barang untuk menjelang bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini juga peran media juga kami harapkan itulah bentuk partisipasi dari media. Sekiranya mendapatkan hal seperti ini, segera melaporkan kepada kami sehingga untuk kita teruskan ya. Karena apa misalnya ya kami tidak bisa berbuat apa-apa, Dinas Ketahanan Pangan tidak bisa berbuat apa, perdagangan tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat.
Ya teman-teman media adalah salah satu unsur dari masyarakat yang juga kita harapkan kalau mendapatkan itu sehingga bisa diinvestigasi, ditelusuri lebih jauh tentang kebenarannya. Itu kira itu. Tetapi syukurlah Dinas Ketahanan Pangan ini datanya sangat lengkap saya lihat. Paling tidak mudah-mudahan melalui Smart FM ini memang kenapa saya bela-belain untuk juga datang agar saya bisa menyuarakan dari studio ini bahwa masyarakat tidak perlu resah sebenarnya, dan juga kepada para pedagang, mudah-mudahan ada pedagang yang mendengar hari ini bahwa silakan Ki mendatangi distributor yang saya sebutkan tadi. Oke, itu bahwa jadi sebenarnya iya. Itu ada beberapa ya Pak ya? Ada beberapa saya sebutkan tadi. Iya. Nah, saya kira kepanikan, saya kira tidak perlu terjadi kepanikan karena data saya dengan datanya Ketahanan Pangan ini sama persis ya, sehingga tidak perlu ada kepanikan. Kami juga gula kami setiap saat ya. Tapi saya ingatkan ini pesan khusus untuk para pedagang. Saya tidak bermaksud untuk mengancam. Tapi kalau pedagang tetap tidak menurunkan harganya, jangan salah, saya akan operasi pasar di dalam pasar. Ya, artinya kalau saya operasi pasar dalam pasar tidak laku barangnya, tentu barang saya yang laku. Iya, karena harganya murah. Iya. Itu untuk menstabilkan harga. Iya, gitu iya, ya. iya. Dan itu bukan hanya gula dengan bawang putih. Iya, termasuk yang lain. Hati-hati, apalagi kalau seperti cabai, tomat, jangan karena cabai simpan di seminggu. Pasti rusak. Dia laku ya. Ya, saya akan operasi pasar dalam pasar. Saya simpan mobil inflasi saya di sana. Saya bermalam untuk menjual. Karena gitu itu kan langkah yang sangat strategis. Iya. Karena memang diperlukan intervensi dari pemerintah. Tetapi bukan berarti kami menafikan. Kami juga di Dinas Perdagangan juga ya menciptakan stabilitas harga. Ya. Apa sebenarnya ini definisi konsep daripada menjaga stabilisasi harga? Artinya ada keuntungan buat pedagang, tetapi ada juga keuntungan buat petani. Kan begitu. Petani juga harus kita pikirkan. Iya. Jadi kita tidak seenaknya itu menekan harga. Kita menciptakan keseimbangan, itu kalimat yang tepat. Karena kita memberikan peluang keuntungan pada pedagang, tapi di sisi lain kita memberikan keuntungan juga kepada para petani. Ya, jadi dua-duanya gitu Pak ya. Dua-duanya Oke, gitu. jadi untuk masyarakat sendiri nih Pak, kalau semuanya mereka mau ke pasar ya mungkin sebentar gitu ya, ada nggak sih untuk mereka bisa mengecek harga terbaru, update sekarang untuk beberapa bahan komoditi begitu? Ya. Di mana? Itu dapatnya dari Di mana, pangan Pak? kan atau di Dinas Perdagangan? Kan Ada juga saya, Pak? Ada iya, juga iya, Pak ya? ada, iya. Itu langsung ke website gitu Pak? Iya. Ada juga? Cuma saya punya aplikasi itu lagi under construction. Iya. Ya, ada trouble sehingga tidak bisa diakses. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa diakses itu harga per komoditi. Iya. Ya. Kalau semuanya dari Smart sendiri ini tetap menemukan ada pedagang nakal gitu ya yang tetap menaikkan harganya. Oh, lapor kepada saya. Lapor. Iya. Nomornya Pak langsung aja. Ya, Nomor saya teleponnya punya nomor, bisa di-share juga ya, untuk ya. 081 Iya. 08 Oke, untuk call Iya. centernya Pak. 0821 9014 7273. Iya, bisa sekali lagi Pak. 0821 9014 7273. Ini bukan call center, ini nomor pribadi saya Wah, langsung. ini langsung ya. Langsung bersama Iya, Kepala Dinas iya, Perdagangan iya. Kota Makassar Bapak Adi Muhammad Yasir. Masih ada yang ingin disampaikan dari Pak Asari atau mungkin dari Pak Yasir? Masih ada yang ingin disampaikan? Kita closing Pak untuk cukup. ya. Amir, Cukup. Untuk himbauan kepada masyarakat mungkin Pak, untuk closing statement ya, untuk Pak Asari. Asari. Cukup singkat saja Pak. Jadi untuk Dinas Ketahanan Pangan menghimbau, kalau kita berbelanja seharusnya kita juga lihat kalau umpamanya komoditi yang lain, maksudnya himbauan itu untuk melihat juga harga dan juga masa expire-nya, itu yang penting juga. Kadang kita kemarin turun di Sidak itu banyak di pasar modern itu sudah kadaluarsa. Tapi tetap dijual juga. Iya, sempat kita temukan, makanya itu kita kesampingkan untuk dimusnahkan itu. Iya. Kemarin kita turun dari keamanan pangan itu menemukan beberapa yang kemasan kue, produk itu
kedaluarsa. Jadi masyarakat untuk dihimbau sebelum membeli diperiksa dulu. Dicek lagi. Iya, dicek lagi. Jangan karena Iya. murah begitu ya, Iya. tertarik Iya, begitu ya. itu. Jadi cek dulu untuk kadaluarsanya Itu gitu ya. himbauan Iya. Dinas Ketahanan Pangan. Baik, dari Pak Baik, Yasir. kalau ada yang begini Pak, sampaikan kepada kami, saya yang gigit Pak. Iya, iya. Ayo, Pak. Ya, ini karena saya di kantor saya juga itu berkedudukan perlindungan konsumen. Ya. Tetapi sebagai closing statement, pertama sampaikan kepada seluruh masyarakat tidak usah panik, Ya. tidak usah terjadi ras, ya, tidak usah terjadi ras. Pada intinya kita punya stok ada kok, ya. Dan ibu-ibu juga beda sesuai kebutuhan, Iya. tidak usah. Jangan bilang saya beli Jangan yang- itu. iya. Jangan panik ya. Jangan Jangan panik. panik. Banyak-banyak beli. Membeli sesuai kebutuhan ya. Iya, ini Oke. kebutuhan. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Adi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar sudah hadir di studio Pak. Terima kasih. Dan juga Bapak Muhammad Azhari dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, dan juga Pak Amir Dola dan Bapak H. Arifin Kulit. Terima kasih untuk waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Baik, untuk siaran tunda dari siaran ini juga Smart Listener dan juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya